Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya pun salah satu di antara yang bertakziah, diizinkan untuk takziah. Gak banyak, tapi saya salah satunya. Karena saya adalah salah satu guru, ustazah di Daruz Zahra. Kami berziarah, kemudian dari perempuan yang khidmah sama beliau, saya mendengarkan cerita ini. Katanya perempuan yang khidmah sama beliau, jadi beliau itu tinggal sebatang kara. Saya nggak pasti apakah beliau pernah menikah apa enggak, tapi yang pasti teman-teman, Hubabah Khadijah itu tinggal sebenarnya sendirian. Asalnya dari zaman kecil, dari zaman muda gitu ya. Beliau kemudian ada satu perempuan yang beliau izinkan untuk khidmah sama beliau, melayani beliau. Sampai beliau menikahkan perempuan ini dan ditinggalkan di rumah bawah sama beliau. Jadi rumah mereka tuh tinggi-tinggi tuh. Nah itu beliau tinggalkan perempuan ini di rumah bawah beliau. Sampai perempuan ini punya anak dan khidmah sama beliau. Beliau itu sebenarnya nggak apa-apa tinggal sendirian. Beliau hanya tidak mau sholat sendirian. Beliau selalu sayang kalau sholatnya sendirian. Sebab orang kalau sholat sendirian pahalanya 1, sementara kalau orang sholat berjamaah 27 kali lipat. Jadilah perempuan ini menemani Hubabah Khadijah untuk mengerjakan sholat berjamaah. Perempuan ini cerita, dia bilang, saya tadi malam gak paham kalau maksudnya Hubabah tuh mau meninggal waktu maghrib. Ketika saya menemani beliau sholat maghrib berjamaah, beliau buka dengan kurma, kemudian beliau minum air putih seperti biasanya. Kemudian kami mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Selepas sholat maghrib dan selesai zikir-zikirannya, beliau bilang sama saya, "Nak, nanti kalau datang isya cepet naik ke sini ya. Kita mau sholat isyanya lebih awal. Sekarang kita mau kerjakan semuanya, tarawih dan lain sebagainya lebih awal malam hari ini, karena saya mau pergi kondangan. Saya mau pergi ke undangan pesta gitu. Bahasa Arabnya yang biasa dipakai baruh lazimah, kata beliau. Saya mau berangkat uzumah, berangkat pesta gitu." Dia aneh, tapi dia adalah murid dari Hubabah Khadijah. Murid tuh kalau dikasih tahu apa-apa sami'na tato. Jadi habis dia selesai, dia turun, dia siapkan buka puasa untuk suami dan anak-anaknya, dia rapikan semuanya. Dia cerita sama suaminya, "Hubabah kok aneh banget ya, katanya nanti kalau adzan suruh cepet-cepet naik adzan isya, karena katanya Hubabah beliau mau kerjain semuanya malam ini lebih awal, katanya beliau mau pergi ke undangan gitu." Undangan apa ya? Mana ada orang ngawinin di bulan puasa kayak begini gitu. Mana ada orang bikin pesta di bulan puasa kayak begini gitu kan. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi akhirnya katanya Hubabah, kata suaminya, "Udahlah ikut aja apa kata Hubabah." Habis selesai makan, belum cuci-cuci piring, adzan isya udah berkumandang. Kata suaminya, "Dah cepetan sana, udah nanti biar semuanya nih saya cucikan, saya yang beres-beres, saya yang rapi-rapikan, kamu gak usah khawatir. Udah semua urusan anak-anak, urusan saya semuanya biar saya kerjain sendiri semuanya. Kamu cepetan naik, ikutin apa katanya Hubabah." Dia pun naik, dia bilang, "Saya ketika naik saya dapetin Hubabah gak ada. Ternyata beliau di kamar mandi. Beliau keluar pakai baju baru yang beliau siapkan buat hari raya." Mereka tuh biasanya memang beli baju baru atau bikin baju baru tuh udah disiapin dari sebelum puasa biar gak gangguin puasa. Mereka kerjain pakai baju baru karena mengerjakan sunnah. Sunnahnya kan memang kalau hari raya pakai baju baru. Jadi dia bilang dipakainya baju baru itu, dan beliau keluar tuh dalam keadaan wangi, habis keramasan, habis wangi-wangian, pakai sabun wangi, semuanya gitu. Dia bilang abis itu beliau juga pakai minyak wangi gitu kan, wangi banget. Ini Hubabah beneran mau pergi pesta, dandan, pakai bedak, pakai lipstik, itu serius, kayak bener-bener mau pergi pesta gitu. Pesta kemana ya? Dia bilang saya aneh karena bulan puasa nggak ada orang bikin pesta, dan lebih aneh lagi karena Hubabah selama ini tidak pernah hadir ke pesta siapapun. Orang kalau kepengen dapat berkahnya Hubabah, bukannya Hubabah yang dihadirkan ke pesta, akan tetapi pengantennya yang dibawa ke rumah Hubabah untuk mendapatkan doa. Itu dari mulianya orang tuh. Itu kalau udah mulia kayak begitu tuh, ibarat air tuh sumur. Sumur mana yang dibawa-bawa, malah justru yang ada semua orang yang mendatangi sumur, kan begitu? Kalau udah mulianya udah besar kayak begitu tuh kayak sumur teman-teman, yang masih bisa pergi kemana-mana nih, kayak
ibu lihat yang di hadapan ibu nih, masih bisa pergi kemana-mana. Ini mah ukurannya bukan sumur bu, masih baru ketel ya bu ya. Doakan mudah-mudahan saya sehat terus, jadi masih bisa berkunjung kemana-mana insyaallah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekaligus sekalian yang saya muliakan, maka dia bilang habisnya Ubabah itu, saya heran gitu, ini kawinannya siapa nih yang Ubabahnya mau datang, acara pestanya siapa yang Ubabah mau datang. Tapi saya mau nanya, saya bilang, Ubabah sebenarnya pestanya siapa sih? Ubabah ngasih isyarat kepada saya untuk diem gitu, karena beliau mau sholat sunnah wudhu. Ubabah tuh kalau habis selesai wudhu, beliau sholat sunnah wudhu, gak mau bicara sama siapa. Dia bilang, Ubabah kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Habis selesai sholat sunnah 2 rakaat, saya tanya lagi Ubabah, Ubabah, ayolah kita cepet sholat isya ya, takut gak keburu nih. Beliau sholat isya, habis selesai sholat isya, sholat ba'diyah isya, sholat tasbih 4 rakaat, panjang tuh. Dia bilang kami pun sholat 4 rakaat, habis selesai berjamaah gitu ya, habis selesai itu sholat tarawih 20 rakaat. Dia bilang habis selesai sholat tarawih, beliau kemudian mengajak saya sholat witir 11 rakaat. Panjang sekali itu sholatnya. Dia bilang Ubabah kemudian sholat witir 11 rakaat. Ini yang saya aneh, karena biasanya Ubabah tuh kalau sholat witir hanya 8 rakaat, yang 3 dia kerjakan sebelum subuh. Tapi yang kali ini 11-11-nya semuanya dikerjakan sama Ubabah malam hari itu sesudah terawih 20 rakaat. Habis selesai sholat panjang itu, saya kembali bertanya, Ubabah, kenapa sih Ubabah kerjakan semuanya malam hari ini, gak nunggu sebelum subuh besok gitu? Ubabah bilang, nak, yuk kita hatamin Al-Quran. Malam hari ini saya sudah hatam Quran. Itu padahal Ramadannya baru 3 hari gitu. Udah selesai itu baca Quran 30 juz. Beliau kemudian baca dari wadduha sampai ke bawah. Kemudian beliau baca doa-doa hataman Al-Quran.